Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, kemarin itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari level harga 2428 ya sampai 2472 ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat juga pergerakan ini sudah kita bahas juga pada video weekly ya, yang dimana kalau saya katakan untuk primary range atau primary trendnya dia itu masih uptrend ya teman-teman ya. Jadi belum ada terlihat ya tanda-tanda dia untuk downtrend atau titik pullback ya, atau bahasa itu kayak berubah tren ya dari uptrend ke downtrend teman-teman. Dimana kalau kita lihat juga untuk higher time frame-nya atau daily time frame-nya ini masih naik ya. Dan yang kemarin itu ya, kalau kita lihat nih yang 5 hari itu adalah minor trendnya dia teman-teman. Jadi yang 5 hari kemarin yang dia turun ini minor trendnya dia ya. Kalau yang ini baru dia ngikutin primary trendnya dia, yaitu adalah uptrend ya, atau sedang posisi naik ya teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, di posisi daily ya itu dia ada di area resisten terakhir ya. Ini last resistannya dia untuk daily itu di range harga 2468 sampai 2484 teman-teman gitu. Nah ini kalau kita lihat juga artinya ya untuk area ini itu adalah last hope ya untuk si seller ya, atau penjual ya. Karena kalau dia break atau berhasil dia break dari 84 ini, 84 atau 83 ya kemarin itu, pokoknya antara 8, ada beberapa broker yang 84, ada juga yang 83 teman-teman ya. Nah ini dia break dari sini, dia akan naik lagi ya, mungkin nanti potensi bisa ke 2500-an teman-teman gitu ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana hasilnya ya kan, karena memang kalau memang posisinya seperti ini ya memang cukup menarik juga untuk di sell ya, jujur aja nih ya, cukup menarik untuk di sell karena seperti itu kayak menjamin banget ya gitu ya, sell di area resisten tertinggi ya dari gold ya, kemudian nanti targetingnya ke sini gitu kan ya. Andai kan kalau market semudah ini gitu ya, sayangnya kan nggak semudah ini ya teman-teman ya, market itu sendiri gitu loh. Jadi ya tetap kita butuh strategi ya untuk menaklukkan market ini sendiri. Bahkan sometimes strategi kita pun belum bisa menaklukkan market ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini ya potensi dia koreksi dulu ada ya, kalau saya katakan pasti ada potensi koreksi dulu. Targetnya di mana bang? Nah kalau untuk potensi koreksi sih, kalau kita lihat targetnya untuk saat ini masih di 23, 24, 53 ya. Ini potensial koreksi terdekatnya dia, karena ini kan breakout levelnya dia ya. Nah potensial level breakoutnya di sini, lalu nanti yang kedua dia baru akan koreksi lagi ke ngejar ke area golden ratio dia di sini. Nah ini golden ratio itu di 434 sampai 418-an gitu teman-teman range ya. Jadi ini target koreksi pertama, target koreksi kedua, ini target koreksi ketiga gitu. Oke. Nah, apakah target koreksi ini kalau kita lihat dari daily itu kita bisa manfaatkan sebagai peluang buy ya? Mungkin banyak dari kalian bertanya kenapa kita nggak ngambil buy ya ketika posisi harga lagi sideways seperti ini. Ini kan sideways ya kategorinya ya kalau kita lihat ya. Ini sideways nih begini. Tuh, jadi memang posisi sideways ya. Tapi perlu kita perhatikan juga ya, di area posisi sideways seperti ini ya, justru adalah posisi yang cukup berbahaya teman-teman gitu. Kenapa? Karena posisinya bisa aja dia bahasa itu kayak nggak break atas ya, tapi dia malah pullback ke bawah lagi gitu. Jadi memang kondisi sideways seperti ini bisa dikatakan harga atau market itu tuh lagi akumulasi gitu. Jadi untuk the next movement ya, dia akan akumulasi dulu siapa yang lebih banyak peminatnya, apakah itu buyer atau seller gitu teman-teman. Karena posisi sideways ya gitu. Jadi kalau misalkan in case dia punya satu tren yang jelas ya naik gitu, nah itu kita enak nentuinnya gitu teman-teman. Atau satu tren turun, nah itu juga kan lebih clear direction ya. Tapi kalau misalkan posisi sideways itu artinya dia dalam masa akumulasi ya market ya itu sendiri gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat kan ini harga closing ya di area resisten. Terus ini satu candle yang lagi turun, candle daily hari ini di 2462, dia turunnya cukup cepet ya kalau kita di sini. Nah ini kalau kita lihat juga ini di 4 hours dia nggak breakout gitu teman-teman. Jadi di 4 hours ini ya,
ini dia nggak breakout dari area resistannya dia di 473 463 teman-teman, dia nggak breakout, terus dia break turun nih gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, memang potensial kita untuk ngambil sell yaitu memang cukup besar ya, dengan catatan ya, harga gold ini ya bisa break di bawah ya harga akumulasi yang ini, yang saat ini nih. Ini kalau kita lihat nih di sini ya, saya juga ada share ya sebenarnya di channel Telegram kalau ini adalah area OI data range ya. Jadi range data OI yang kemarin itu dari 2450 sampai 2465 gitu teman-teman. Nah, kita perlu perhatian di sini, ini 450. Ini rejection pertama. Nah, terus yang 2465 ini rejection kedua, tapi dia sideways gitu teman-teman. Nah, ini momentum. Ya, ini momentum dia break untuk the next range-nya dia gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang saat ini ya gold itu sedang bertahan atau tertahan ya bahasa di area akumulasinya dia gitu. Ya, apakah ini aman kita untuk buy? Untuk saat ini sih belum ada kecenderungan untuk buy ya di sini ya gitu. Karena posisi candle itu belum menunjukkan ada tanda buy. Bahkan ini the last candle yang lagi running itu lagi posisi berusaha untuk breakout turun ya di bawah area akumulasi ini teman-teman. Gitu. Jadi officially kalau kita lihat di 4 hours ya untuk 463 sampai 473 itu masih jadi resistance ya untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah ya bang, ini kan breakout nih ya, ini kan breakout bang. Nah ini kan breakout ya, tapi kalau kita lihat di 4 hours ini belum breakout teman-teman gitu. Oke. Nah kemudian kita lihat lagi berarti chance kita ya kalau kita mau ambil sell nanti targetnya di mana bang? Targetnya kita bisa targeting ke sini ya, 450 465 ya, di range ini pertama mungkin sorry bukan 465 tapi 457 ya, 457 sampai 450 ini chance pertama kita, dan terendahnya itu bisa ke 445 kembali gitu teman-teman. Oke. Nah untuk kalian kemarin dapat sell di rejection pertama, congrats untuk kalian semua ya, karena memang kita juga udah tunggu zona ini dari pagi ya, akhirnya baru dapat malam kemarin ya teman-teman ya gitu. Nah ini kan dia udah breakout ya gitu. Nah ini tinggal tunggu candle konfirmasi aja sih untuk area ini gitu. Kalau misalkan in case candle konfirmasi dia berhasil break lagi atau menyetarakan ini ya, berarti kita belum bisa, nantinya jatuhnya dia akan akumulasi di sini lagi gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian kalau untuk buy ya, kalau untuk buy mana ya, ini kalau buy memang agak riskan sih gitu, tapi nggak salah juga kita ikutin tren gitu ya. Ini jadi zona buy pertama nih ya, 445 442 ya, ini zona buy pertama. Nah bang, kalau boleh nggak sih kalau kita ngambil di 50-an ya, di sini daerah sini sebenarnya boleh aja gitu kalau kalian mau ambil di sini, tapi ya ini cukup high risk ya teman-teman ya, ini cukup high risk gitu. Kalau mau agak medium risk itu di sini lah gitu, soalnya last rejection itu di sini kan gitu. Oke. Nah, kalau kalian mau ngambil buy medium risk, kalian boleh pantau ya, boleh pantau, bukan ambil ya, tapi boleh pantau di 445 atau 442 gitu, yang 445 sampai 440 lah ya, katakanlah segitu ya. Karena ini kita kasih lah range dia napas itu 50 pip ke bawah gitu, karena kan last reaction dia di 39 juga ya gitu. Jadi misalkan in case dapetnya di 442 sampai 439 ya oke gitu, nggak masalah, berarti ini adalah range buy kita nantinya. SL nya mungkin bisa di bawah 339 gitu, di 439 gitu teman-teman. Oke. Nah kalau untuk sell ya, ini kalian perlu perhatian sebelah sini nih, pakai 15 menit. Nah kalian boleh pantau di sini nih 470 473 gitu, 470 473 sampai, sorry kita pepetin aja ini kalau di time frame 30 menit kayak menarik ya, bentar. Oke. Oh I see. Nah ini ambil sini aja guys, jadi ini kalian boleh pepetin di sini dari 470 ya sampai 473. Jadi kalau misalkan kalian punya money medium yang bagus ya, kalian boleh ambil SL nya itu nanti di target di atas 476 ini teman-teman gitu ya, tapi ini masih butuh konfirmasi ya. Tapi kalau untuk zona sih ini ya gitu. Nah ini zonanya dari 470 sampai 476 gitu teman-teman. Mungkin nanti bisa ya dapatnya di 472 ya kan, dengan SL di 476 itu kan lebih, atau sorry SL 478 ya, itu kan lebih kecil ya resikonya gitu teman-teman. Jadi nggak harus 470 udah ngambil sell itu, nggak harus gitu ya, tapi kita bisa tunggu misalkan 473 baru dapat atau 475 baru dapat SL di atas 476 intinya gitu teman-teman. Oke. Nanti kalau udah break 476 ya ke atas, berarti kita tunggu lagi nanti di 482 ya atau 483an gitu.
Ya pokoknya ini kan resisten daily ya gitu. Jadi kita coba manfaatin dulu aja gitu untuk scalping gitu. Tapi kalau misalkan in case dia break di atas resisten daily untuk hari ini, ya udah berarti kita tunggu lagi sampai new ATH lagi yang entah di berapa, dan mungkin bisa di 490 ya, atau di 2500 nantinya gitu teman-teman. Ya semoga itu nggak kejadi sih gitu. Oke, kemudian berarti dia kalau belum bisa break dari high ini, dia hari ini turun nih, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ini sih saya nggak, maksudnya nggak kayak apa ya, nggak berusaha menentukan ya. Maksudnya kayak, oh ya hari ini harus buy loss. Tapi saya tuh lebih cenderung mengikuti market aja gitu. Kalau marketnya naik, ya saya memang prefer untuk buy gitu. Tapi posisinya sekarang kalau kita lihat kan market lagi posisi di resisten ya gitu, maka saya masih prefer untuk skenario pertama saya sell ya, tapi in case kalau memang punya kesempatan untuk buy ya, maka saya akan ngambil posisi buy ya dengan target mungkin di 2480 atau di new ATH lagi kalau memang kita dapat jackpot gitu teman-teman. Oke, jadi saya punya urutan skenario gitu. Jadi untuk urutan skenario saya saat ini ya, karena dia posisi resisten, jadi saya masih coba ambil sell dulu ya, coba fokus untuk ngambil posisi sell. Misalnya in case dia berhasil break ya, atau memang in case dia udah turun ya pada saat saya ambil sell nih, misalkan contoh dia turun di 457 atau 450 terus punya konfirmasi buy lagi di sini, nah itu saya akan buy ya. Targeting gimana bang, bisa ya di hajang ini atau ya 480 kembali gitu teman-teman. Oke, pokoknya kita ikut market aja gitu, yang penting kita punya urutan skenario. Hari ini mau skenario pertama sell, mau skenario pertama buy gitu kan. Ini itu yang saya kasih tahu kepada kalian semua gitu. Dan untuk hari ini itu ada, oh data belum update ya, nanti jam 12-an baru update kita teman-teman, kalian boleh cek nanti di jam 12-an. Oke, untuk news ya, news bentar ya, news untuk hari ini, economic calendar. Oke, jadi hari ini itu ada PPI teman-teman gitu, ini ada PPI di jam 19.30 ya, atau setengah 8 malam ya, PPI di bulan Juli ya. Ini cukup high risk, jadi harus hati-hati gitu. Ini sih kalau kita belum ada perubahan ya gitu, 0,2 ke 0,2, tapi let's see nanti data aktual tuh bagaimana di sini gitu teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat juga dari si DXY ya, sebenarnya belum ada banyak pergerakan gitu. DXY itu sideways teman-teman, dia tidak berkutik gitu ya teman-teman ya, sini di sideways aja. Jadi kalau kita lihat dari euro atau sorry euro yaitu GBP USD itu sideways juga gitu, bahkan lebih parah euro gitu. Euro itu the real sideways di sini gitu teman-teman ya kan, sideways nggak kemana-mana gitu. Kalau GBP USD juga sideways juga di sini gitu loh ya, karena memang USD belum kemana-mana. Kalau gold itu kan memang agak berbeda ya gitu, tingkat volatilitasnya, jadi wajar kalau dia nggak sideways teman-teman. Tapi kalau kita lihat tadi ketegangan geopolitik, kemudian dari musim-musimnya election di Amerika ya kan, memang terus ada resesi yang mulai disenggol-senggol lagi oleh media ya kan. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu faktor utama ya kenapa si gold ini naik gitu teman-teman. Jadi memang banyak faktor sebenarnya buat si gold ini naik, karena memang dia global ya, dan memang mencangkup semua hal gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa di next video.